Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama tak jumpa dalam suasana yang memang dikondisikan supaya kita tetap di rumah. Tapi tadi sejenak ngobrol sama Pak Haji Ucu, taraweh oke, jalan terus. Ya Pak Haji, sholat Jum'ah juga tertunaikan. Dan alhamdulillah semuanya sehat wal afiat. Artinya bahwa masjid adalah sesuatu tempat yang bersih dan juga tempat orang-orang yang bersih, baik fisik maupun hatinya. Dan oleh karena itu Allah sesungguhnya sangat memuliakan orang-orang yang memakmurkan masjid. Apalagi satu hal yang sangat membahagiakan kita, walaupun wabah menerpa dan menimpa kita, tapi tetap kita dalam kondisi bahwa Allah lah yang memberikan segala sesuatunya. Allah sajalah yang bakal dan pasti akan mengangkat sesuatu yang menimpa kita semua. Jadi kita serahkan saja kepada Allah, dan insya Allah wabah corona segera sirna insya Allah. Oleh karena itu mari sama-sama kita awali pengajian kita, pengajian perdana kita, kajian pekanan membahas tentang kitab Fikih Islam wa Adillatuhu. Fikih di mana ilmu-ilmu yang disajikan oleh penulisnya, yaitu Profesor Dr. Sewabah Az-Zuhaili. Beliau menampilkan, menyajikan ilmu-ilmu berkaitan dengan masalah ibadah dari A sampai Z, berkenaan dengan bagaimana kita menunaikan sholat. Sebelum sholat kita siap-siap untuk membersihkan diri dan pakaian kita, sampai dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan kita hidup berkenaan dengan kehidupan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bernegara, dibahas di dalam fikih. Oleh karena itu malam ini insya Allah kita akan membahas satu bab yang syarat dengan kondisi saat ini. Kita setelah usai menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan, lanjut Sawalan, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Hafid kalau Pak Haji. Hafid. Ada Pak Haji ya, memang di Betawi Hafid itu ya. Sama dengan Pak Haji di Bandung. Hafid. Insya Allah sebentar lagi kita sampai pada bulan Dzulhijjah. Nah, oleh karena itu sebelum kita awali, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, kalau segar. Menghadapi bulan Dzulhijjah semakin segar. Dan semuanya kayaknya lebih muda 2 tahun ini. Bisa 3 bulan kita nggak jumpa itu. Ya biasa, masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa kaffir sayyi'atihi wa nawwir quburahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa taqabbal hasanatiha wa kaffir sayyi'atiha wa nawwir quburaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim wa nawwir quburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sharrih sudurana wa hassil maqasidana. Allahumma sharrih sudurana wa hassil maqasidana wa balligh muradana ila Makkah mukarramah wa ila al-Madinati munawwarah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ijabah doa Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, masyaallah. Sajiannya sudah dibagikan, ngajinya belum. Inilah rezeki min Allah. Belum ngaji, kopiahnya udah dikasih. Subhanallah, makasih Pak Haji, luar biasa. Ini bergetar ya. Makasih Pak Haji, mudah-mudahan berkah ya Allah. Ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Nah, ini nih. Kelihatan. Enaknya jadi ustaz itu dua gitu ya. Makanannya dua ya Pak Haji. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, kita akan membahas tentang bab udhiyah, al-udhiyah. Al-udhiyah itu bahasa Arab di dalam fikih Islam wa adillatuhu. Itu terdapat di dalam jilid ketiga. Terjemahannya ini ada di jilid keempat, membahas kalau al-udhiyah itu adalah kurban. Ya, karena sebentar lagi kita bulan Dzulhijjah, maka kemudian kita akan coba kondisikan. Paling tidak kita bukan berarti tidak terbiasa Pak Haji, paling tidak mengingatkan kembali.
sebentar lagi kita ngumpulin hewan kurban lagi. Kalau 1, 2, 3 ada sekitar 50 ini. Masing-masing kambing 1 aja. Luar biasa. Tinggal nanti di 7 dibagi Pak ya. Jadi sapi, Masya Allah. Baik. Dan insya Allah setelah kita mengkaji tentang bab udhiyah ini, paling tidak nanti seluruh jamaah akan menyimpulkan bahwa iya, ternyata tahun ini saya minimal harus berkorban 1 ekor kambing, insya Allah. Baik, kita melihat dulu definisi berkurban. Bahasa Arabnya ada dan gundul Pak. Jadi kalau kita baca insya Allah akan memakan waktu yang lama. Sementara di undangan jam 8 sampai jam 9 itu belum dikurangi makan. Ya Pak ya. Insya Allah. Baik, al-udhiyah secara kata atau etimologi bahwa al-udhiyah itu atau berkurban itu adalah sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha, berkurban. Kalau kita lihat sejarahnya luar biasa Pak ya. Makanya kemarin ada yang minta coba carikan Ustaz tema yang pas untuk khutbah Id. Saya tanya dulu waktunya berapa lama. Kalau kemudian cuma 15 menit kayaknya nggak pas ya. Bagaimana Idul khutbah disampaikan dengan waktu yang singkat, kita harus mengkondisikan. Maka kemudian insya Allah saya sudah sampaikan bahwa yang pas tema untuk khutbah Id nanti itu salah satu yang Al-Fakir sampaikan adalah totalitas berislam selayak keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pas lagi. Totalitas berislam maksudnya kan bagaimana kemudian totalitas keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah seiring dengan apa misi kita hidup di dunia ini, yaitu beribadah kan gitu Pak ya. Ibadah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bersumber dari bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah. Apapun kemudian ibadahnya, ya. Wabil khusus adalah ibadah mahdhah. Ada perintah, ada contoh, kemudian ada tata caranya. Maka kemudian kalau kita melihat, menyimak bagaimana kondisi dan sejarah yang ditampilkan oleh sosok Nabi Ibrahim bersama keluarganya dalam mengaplikasikan keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai nyawa anaknya yang ditunggu-tunggu sekian lama Allah meminta untuk disembelih. Kemudian mereka berdua dan bertiga bahkan Pak ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala yang meminta, apa mau dikata? Karena Allah yang menitipkan si anak, Allah yang memberikan kenikmatan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan amanah. Ketika kemudian yang memberikannya meminta, gitu Pak ya. Ya sebagaimana kemudian kita juga sama. Kita diberikan kehidupan oleh Allah sebagai amanah dan titipan. Kita nggak pernah minta ya. Nah karena itu ketika kemudian Allah meminta untuk bagaimana mencontoh, itu sesungguhnya perintah kurban itu kan karena ada proses keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam serta istrinya yaitu Siti Hajar. Mereka kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kemudian taatinya. Nah pertanyaan berikutnya, Ustaz, kan kita umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh sebelum atau setelahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Apakah kita wajib mentaati gitu Pak ya? Mentaati yang mencontoh kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam? Bolehkah kita sebagai umatnya baginda Rasul mencontoh mereka? Sementara syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya adalah
Ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Bukan kita mentaati syariatnya Nabi Ibrahim, bukan. Tetapi kita mentaati hakikatnya adalah syariat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah kemudian menyampaikan tentang hal ini. Nah inilah kemudian yang dimaksud dengan kitab ini berkaitan dengan definisi. Ya, kurban adalah hewan kurban, ya, yang dikurbankan pada saat hari raya Idul Adha. Kita mencontoh bagaimana kemudian Rasulullah memerintahkan ini. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kemudian hukumnya berkurban. Bapak-bapak para suku jamaah rahimakumullah, kitab ini tidak hanya satu madhab yang kemudian disajikan oleh penulisnya, oleh penyusunnya, yaitu Syekh Wahbah Zuhaili, tetapi keempat imam madhab. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana Imam Abu Hanifah, bagaimana kemudian Imam Maliki, bagaimana kemudian Imam Syafi'i, bagaimana Imam Hambali, ya, menyajikan, menyodorkan kepada kita tentang bagaimana tentang hukumnya berkurban pada saat hari raya Idul Adha. Nah, baik. Kita masih membahas tentang definisi berkurban dan landasan syariatnya. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan definisi secara etimologis. Berkurban adalah hewan yang disembelih, ya, pada saat hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, definisi secara fikih bahwa berkurban adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat dan dilakukan pada waktu tertentu. Jadi penyembelihan hewan tertentu, ya, dengan niat untuk mendapatkan atau untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian disembelih pada waktu tertentu. Ini berdasarkan definisi secara fikih. Ini disebutkan Wahbah Zuhaili merujuk pada satu kitab, yaitu Ad-Durrul Mukhtar jilid kelima halaman 219, dan kemudian Tahyinul Haqa'iq, ya, jilid ke-6 halaman kedua, dan satu lagi Ta'milat Al-Faqah, ya, jilid ke-6 halaman jilid ke-6 halaman 6, jilid ke-8 halaman 66. Nah, definisi ini adalah bisa juga disebutkan bahwa hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian jadi antara keimanan, antara berkorban dan kemudian niat, ya, antara niat itu kemudian berpadu pada syariat yang didefinisikan di dalam kitab ini oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Kemudian landasan kurban di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana tadi di awal disampaikan dalam mukadimah, yaitu surat Al-Kautsar ayat kedua. Ya, kalau di awalnya kemudian surat Al-Kautsar itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya. Dan maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menggunakan fi'lul amr, kata kerja perintah. Fasholli, ya, kalau kemudian kita merujuk pada surat ini adalah diawali dengan inna, sesungguhnya a'tainakal kautsar, ya, Allah telah memberikan kenikmatan begitu banyak. Jadi kalau kemudian membaca tafsir surat ini luar biasa, Pak. Kita nggak pernah meminta hidup dari Allah. Allah berikan dengan cuma-cuma. Cuma tugasnya atur. Itu pun Allah telah memberikan kebebasan kepada kita. Apa tugas kita? Ya,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang luar biasanya ketaatan kita sebagai orang-orang yang beriman dengan Allah menugaskan dan memerintahkan supaya hanya orang-orang yang beriman sajalah yang akan menduduki derajat ketakwaan yang luar biasa. Kita terasa bagaimana kemudian konteks ini hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu, ya, yang layak Allah perintah supaya menjadi orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, ya, yang mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan itu ternyata betul, Pak. Kita buktikan pada saat bulan suci Ramadan. Ya, kenapa kemudian indikator orang-orang yang berpuasa sajalah yang akan mendapatkan derajat ketakwaan itu? Ternyata orang-orang yang beriman itu saat diperintah oleh Allah luar biasa. Orang yang beriman gak mampu untuk menolak, gak mampu untuk melanggarnya. Hatta 1 menit, hatta 1 detik. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, pas saat waktunya berbuka, kita sedang menunggu ini, ya, dengan doa-doa yang kita lantunkan, yang kita bacakan, kita nggak mampu dan kemudian nggak bisa untuk melanggar aturan Allah. Jangan berbuka sebelum waktunya. Coba Pak, pernah nggak kemudian kita 1 menit lagi azan maghrib berkumandang, kemudian kita minum berbuka? Enggak, Pak, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman berkeyakinan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang untuk berbuka sebelum waktunya. Hatta 1 menit, 1 detik enggak berani. Jadi esensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati aturan-aturan Allah, baik perintah maupun larangan. Nah, ini sesungguhnya esensi kenapa kemudian kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu besar dan kemudian kita dianugerahi kesempatan menjadi orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman sajalah yang akan berpeluang dan layak oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sedikit pun orang-orang yang beriman tidak akan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Hatta 1 menit. Ya Pak ya. Kalau kemudian orang-orang munafik kan justru mencari kesempatan. Oh, saya tadi lupa. Enggak ingat, kirain enggak puasa. Ya kalau kemudian dia ngakunya Islam, kemudian cari tempat-tempat yang kemudian itu terindikasi sebagai perjalanan atau sebagai seorang musafir, kemudian diperbolehkan untuk berbuka puasa, gitu kan? Tapi bagaimana kemudian orang baru keluar dari rumah, ya, perjalanan baru sekitar 1 jam lah atau setengah jam ke kantor, mampir dulu ke warung nasi yang tertutup pakai kelambu, itu kan bukan. Dia beriman kepada Allah, dia sebagai seorang muslim, tapi dia seorang munafik. Ya, Pak. Hanya mereka yang kemudian mengatakan sami'na wa asoina. Nah, oleh karena itu sekali lagi esensi dari ketakwaan kepada Allah adalah sungguh-sungguh dengan hati yang kuat untuk mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buktinya apa? Buktinya saat di bulan Ramadan kita tidak mampu untuk melanggar aturan Allah walaupun 1 menit. Nah, bagaimana kemudian konteks saat ini di luar bulan Ramadan? Kita buktikan sesungguhnya kan sesuatu yang halal dilarang oleh Allah untuk dimakan karena kita sedang menjalani ibadah kepada Allah, yaitu ibadah saum. Dan konteks ibadah dalam pengertian yang sesungguhnya adalah segala aktivitas yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun, kemudian kita mencontoh Rasulullah SAW yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Inilah esensi takwa sesungguhnya, dan kita pasti akan mampu. Ya. Jadi
ketakwaan di luar bulan suci Ramadan adalah kesungguhan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kemudian di surat Al-Kautsar tadi, ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Allah dengan menggunakan kalimat tauhid, sesungguhnya, ya, aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang banyak. Ya, salah satu terjemahan yang kemudian kalau kita baca, kenikmatan yang banyak. Nah, mana kenikmatan yang banyak? Nikmat hidup terutama Pak ya. Karena sesungguhnya modal dasar kita dapat beribadah ketika di dunia adalah kita hidup. Tidak kemudian diceritakan, ada lagi bab tersendiri. Bagaimana Ustaz kalau sedang sakit, masih wajibkah kita beribadah? Ya Pak ya. Selama sadar dan tidak pingsan, dia telah ditakdir wajib untuk ibadah, khususnya ibadah sholat. Apalagi hanya sekedar ada wabah virus, ya Pak ya. Dan alhamdulillah kita sehat walafiat, diberikan hidup oleh Allah. Masih tetap kita ditakdir Pak ya. Sholatnya wajib, mencari ilmunya wajib. Betul Pak ya. Oleh karena itu alhamdulillah kita sudah mulai lagi dengan kondisi sehat walafiat, dan insyaallah buktinya, maaf, ini karpet tidak digulung Pak ya, Baji. Pernah digulung ini karpet? Pernah digulung Pak? Enggak Pak ya? Tapi sholat kita tunaikan setiap waktu. Maaf, gara-gara kemudian karpet enggak digulung, adakah jamaah masjid yang meninggal? Tidak ada Pak ya? Berarti apa? Alhamdulillah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat lain Al-Fakir sedih sesungguhnya Pak ini sampaikan ini. Di tempat lain sholatnya berjarak, satu ubin, dua ubin. Maaf, terutama di kantor-kantor ini berjarak. Saya lihat ada cara ibadahnya orang lain. Ya wajib. Bebarisnya lurus ke depan, lurus ke pinggir, tapi berjarak. Ketika orang lain sedang menunggu, kok sama dengan orang Islam sedang sujud gitu, berjarak gitu. Aku sedih. Kenapa? Kok ini cara ibadah kita kok mirip dengan ibadahnya orang lain gitu Pak ya. Ini kan sesungguhnya tidak dibenarkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita nanti bermunajat kepada Allah Pak ya. Mudah-mudahan negeri kita ini sudah tidak ada lagi virus yang menimpa kita. Dan kalau kita konsultasi ke Pak Haji Edi, sesungguhnya Al-Fakir konsumsi habat itu udah minimal tiap hari 3 kali berarti aman alhamdulillah insyaallah ya. Bahkan asal kita rajin minum, kemudian kalau di Depok kalau misalnya musim panas ya panas Pak ya, itu akan habis tuh. Artinya virus itu akan tidak hidup gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan ini bukan sebagai sebuah alasan bagi orang-orang munafik untuk menjauhi masjid dan menjauhi kewajiban-kewajiban yang lain dalam ilmu Pak ya. Akhirnya alhamdulillah sih keberkahan untuk Google ternyata Pak. Ketika kemudian pengajian ditiadakan di mana-mana, di rumah saja, kan kita nggak bisa libur ngaji Pak ya. Akhirnya pakai apa Pak? Pakai Zoom. Zoom sekian mega, sekian setengah jam itu sekitar 400 sampai 600 mega. Yang laku siapa? Tukang pulsa. Luar biasa. Nah, artinya apa? Hikmatu tasri, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, dengan kekuasaanmu sekecil apapun yang Allah tunjukkan, yang Allah timpakan, tidak ada sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya bagi kita. Virus corona bagi orang-orang yang terkena mungkin sebagai musibah, tetapi bagi tukang jualan pulsa dan Google itu semakin banyak itu hasilnya Pak.
Kalau di mana-mana Al-Fakir 2 hari setelah hari Senin setelah Lebaran itu mengadakan lebaran bersama secara nasional. Ya. Jadi pertama tampil dari Jakarta, sambung. Yang mendengarkan, yang melihat banyak. Itu kalau dijumlahkan sekian itu berapa banyak itu keuntungannya, Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini sekali lagi bahwa apapun yang Allah timpakan pasti ada manfaatnya bagi manusia. Termasuk kemudian kita kembali perintah untuk berkurban. Mungkin bagi kita ya kurban itu apa sih, setahun sekali lagi banyak, kan tidak terlalu banyak. Tapi bagi orang-orang tertentu itu sangat bermanfaat dan kemudian ada syiar di dalamnya. Baik, nah oleh karena itu ini yang pertama dalil secara qat'i perintah berkurban adalah surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian yang kedua, landasan dari as-sunnah atau hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebar dalam beberapa hadis. Salah satu hadisnya yang kemudian sangat viral dan qat'i gitu ya, berkaitan dengan landasan ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma'amila benu Adama yauman nahari amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dami. Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan menumpahkan darah hewan. Ini dalil secara qat'i dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi kuruniha wa adlafiha wa as'ariha wa inna dama la yaqau minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a alal ardi fatibu biha nafsa. Lanjutan dari hadis ini adalah sesungguhnya ia atau hewan-hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku dan bulu-bulunya. Jadi dihidupkan oleh Allah ya, datang sebagai amalan kita ketika di dunia. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah Subhanahu wa taala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Masya Allah. Jadi darah ketika disembelih, darah hewan kurban itu seberapa detik lah ya? Seberapa detik? Ketika kemudian dipotong hewan kurban keluar darahnya, kata baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan di tempat tertentu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, sampai kemudian selama darah itu menetes ke tanah. Masya Allah. Itu saking mulianya, saking afdol dan keutamaan yang kita tunjukkan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika kemudian kita menyembelih hewan kurban, darah sebelum netes ya dari hewan tersebut ke tanah, Allah simpan dulu di tempat tertentu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Masya Allah. Ya Pak ya. Karena apa Pak? Karena keutamaan fadilah dari penyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkurban. Nanti akan kita lihat hukum menyembelih hewan kurban dari beberapa mazhab yang ada. Nah, para suku jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya kenapa sih kemudian hewan kurban itu kan sunnah hukumnya. Yang kita ketahui begitu Pak ya. Ternyata kemudian para imam mazhab berbeda pendapat ya tentang penyembelihan hewan kurban ini. Nah, yang pertama kemudian Al-Fakir ingin sampaikan tentang hikmah ya, hikmah disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Ini penting kemudian kita ketahui. Supaya apa? Supaya memotivasi
supaya mendorong bagaimana kemudian kita berkehendak berniat untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, walaupun kemudian satu tahun sekali, Pak ya. Paling tidak kemudian kita akan dapat hikmah. Yang pertama, Syekh Wahbah Juhaini menyampaikan tentang beberapa isyarat ya, atau beberapa hikmah yang disyariatkan. Yang pertama adalah berkurban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat atau segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Enggak bakal kehitung, Pak ya. Nikmat berkedip mata itu luar biasa. Kalau kemudian ada debu saja ya di mata kita itu sangat terasa banget. Nikmat mendengar ya, nikmat mencium, nikmat meraba, nikmat melihat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini sebagai wujud syukur kita, ekspresi wujud syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, rasa syukur kepada kita kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur kita telah diampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang disebabkan pelanggaran-pelanggaran perintah Allah maupun ketidakoptimalan dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian perintahkan itu. Jadi hikmahnya adalah selain kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, kemudian nikmat kehidupan yang telah Allah berikan selama 1 tahun ya dari tahun sebelumnya. Ini kita syukuri dalam wujud apa? Dengan wujud menyembelih hewan kurban itu. Baik, dan kalau kita uraikan tentang hikmah ini luar biasa, Pak. Akan sangat panjang dan kita akan mungkin ternganga gitu, Pak. Maksudnya tertegun bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan setahun sekali. Kalau sekarang ada paling murah berapa harganya? 3 juta. 3 juta, Pak ya? Baik, mungkin masih sama, Pak ya. Ada kemudian viral karena gara-gara pandemi hewan kurban menjadi murah, ternyata saya cek enggak juga, Pak ya. Enggak juga ternyata. Masyaallah. Baik, ini yang kemudian selanjutnya berkurban juga disyariatkan dalam rangka melapangkan kondisi keluarga yang berkurban dan pihak-pihak lainnya. Allah. Yang berkurban boleh mengambil, loh ya. Yang berkurban boleh mengambil 1/3, jangan lebih, dari hewan yang disembelihnya kalau mau. Ya. Tapi kemudian indikatornya selebihnya adalah untuk diberikan kepada orang lain, dan itulah kemudian hikmah berbaginya di sana. Kita dapat pahala, yang memakan yang diberikannya pun kemudian dapat pahala luar biasa. Oke, kemudian yang lainnya adalah kurban tidak boleh diganti dengan uang, ya. Berbeda dengan zakat fitrah yang memang ditunjukkan untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan fakir miskin. Itulah sebabnya menurut Imam Ahmad berkurban lebih utama dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan harga hewan kurban. Jadi kita punya uang nih, Pak, sedekah kepada orang lain seharga hewan kurban 3 juta. Itu nilainya beda jauh. Itu menurut Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Nah, inilah kemudian hikmatut tasyri' disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Baik, terakhir tentang hukum berkurban, ya. Al-Fakir ingin merujuk kepada bagaimana penjelasan para ulama salafus saleh yang termaktub di dalam 4 imam mazhab. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Ya. Ya wajar, kan enggak apa-apa, Pak. Ini masalah fikih. Ya boleh berbeda. Selama kemudian rujukannya dari Al-Quran dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam mazhab menyebutkan. Yang pertama adalah apakah wajib atau sunnah? Nah, Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, berkurban hukumnya wajib 1 kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya. Imam Abu Hanifah.
Misalnya tahun kemarin kita berkurban karena kita berada di sini, kecuali kemudian pindah, ya bukan pindah kota, pindah negeri Pak Haji. Misalnya tahun ini Pak Haji ada di sini, ya berkurban satu. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau kemudian nanti kita pindah lagi, ya Pak ya, pindah ke negeri lain atau tidak pindah, itu berbeda hukumnya. Kalau kemudian kita berada di satu negeri, ya bertahun-tahun di sini, maka setiap tahun wajib bagi kita, kecuali pindah ya ke negeri yang lain. Itu hukumnya menurut Imam Abu Hanifah. Bagaimana kemudian Imam At-Tahawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, ya, menurut Imam Abu Hanifah hukum berkurban itu adalah wajib, ya. Sementara menurut dua orang sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad hukumnya sunnah muakkadah. Berbeda pendapat, Pak. Menurut kita tidak terlalu kita mempermasalahkan. Boleh berbeda, tetapi sesungguhnya itu adalah perintah dari Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Oke. Kemudian hukum berkurban adalah menurut madhab-madhab selain Imam Abu Hanifah bahwa berkurban adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya, selain Imam Abu Hanifah, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya. Jadi hukumnya makruh untuk meninggalkan. Ya, ini menurut seluruh fatwa imam madhab selain Abu Hanifah. Sunnah muakkadah, tetapi ketika meninggalkan berdosa, hukumnya makruh, berdosa. Oke. Kemudian menurut pendapat yang populer, ya, dalam madhab Maliki, hukum seperti ini berlaku bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji yang pada saat itu tengah berada di Mina. Sunnah muakkadah bagi siapa saja yang tidak berhaji, makruh ketika meninggalkannya. Baik, terakhir, bagaimana kemudian menurut Imam Syafi'i? Kita baca dulu. Menurut Imam Syafi'i, berkurban adalah sunnah ain. Berarti kalau ada wajib ain, ada sunnah ain. Masya Allah. Artinya apa? Sunnah bagi setiap orang. Nah, kapan satu kali seumur hidup dan sunnah kifayah setiap tahun bagi setiap keluarga yang berjumlah dari satu. Kita sendiri wajib ain seumur hidup sekali. Tetapi ketika kemudian kita memiliki keluarga, ya, itu sunnah kifayah kata Imam Syafi'i. Ya, artinya apa? Ketika keluarga kita ada salah satu orang saja yang berkurban, maka yang lainnya tidak berdosa. Masya Allah. Ya, sesungguhnya sih kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa Pak Haji, ya. Tapi kemudian waktunya sia-sia. Nah, oleh karena itu kalau kita kemudian membaca dari, ya, rujukan fikih Islam mu'adilatuh dari berbagai madhab, kita bisa menyimpulkan Pak, ya. Jadi sunnah muakkadah, tetapi kemudian bagi siapa saja yang mampu tapi meninggalkannya, maka kemudian jadi makruh, jadi berdosa dong. Ya Pak, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melihat satu dalil yang dirujuk oleh madhab Imam Hanafi? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Masya Allah. Kalau kita definisikan sholatnya Rasulullah di mana Pak? Di masjid. Rasulullah sampai wafat kemudian sholatnya di mana? Masjid Nabawi, ya Pak, ya. Berarti kalau gitu paling tidak minimal nih kita dilarang, kalau kemudian kita mampu tidak berkurban, kita dilarang untuk sholat di masjid atau tempat sholatnya Rasulullah SAW, yaitu di Madinah. Masya Allah. Artinya bandingannya adalah kita dilarang untuk mendekat.
Karena apa? Karena meninggalkan ketika kita mampu untuk berkurban, membeli sapi, membeli hewan kurban yang nilainya sekian itu pada tahun ini, tinggal nanti kemudian kita seleksi berapa rupiah. Nah, tapi kemudian yang wajib kita yakini bahwa ini adalah perintah dalam syariat, setahun sekali, ya Pak ya. Kalau kita kumpul-kumpul dalam sehari itu dalam setahun itu adalah 360 hari, ya. Jadi sehari berapa wajib? Tinggal begitu saja banyak. Atau kemudian tiba-tiba ada rezeki nomblok, kemudian pembagian waris atau kena jalan tol, gitu kan. Ya, tolong kemudian dibagi bagian dari apa yang telah diperintahkan oleh syariat. Baik, itu beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan awal perjumpaan kita dalam kajian fikih Islam wa adillatuhu ini senantiasa membawa kebaikan bagi kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam suasana tanya jawab. Insyaallah ada waktu tinggal, kalau di jam kan sampai 21 Pak. Ini setengah jam lagi, masih lama ini, ya. Baik, kalau ada pertanyaan monggo. Kalau kemudian kita akan disudahi dengan ditutup dengan doa, alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ya kum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.